Berita Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Buset. Terus berjuang kawan, kita bisa merubah 130 miliar jadi 3 triliun untuk rakyat. kukusiworld.com. Akhirnya menjadi viral dan ramai diperbincangkan bahwa Pemda DKI hanya menganggarkan 130 miliar rupiah untuk menangani pandemi corona. Per awal April ini Anies menaikkan anggarannya menjadi 3 triliun rupiah. Mungkin setelah viral dan ramai karena terlalu kecilnya anggaran Pemprov DKI, di mana APBD sebesar 80 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI. Akhirnya Anies menaikkan anggarannya menjadi 3 triliun dari 130 miliar yang ramai diperbincangkan. Inilah bentuk nyata kerja para influencer, baik yang membongkar dan memviralkan keadaan ini, sehingga mungkin membuat pemerintah daerah DKI tertekan dan menaikkan anggarannya. Dan bentuk langkah nyata kontrol sosial kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Kita tidak boleh lelah menyuarakan kebaikan demi rakyat Indonesia. Dana 3 triliun ini mungkin tidak disampaikan oleh Anies ke depan publik jika tidak viral, yaitu APBD sampai 87 triliun rupiah hanya menganggarkan 130 miliar rupiah untuk menangani pandemi corona. Padahal Jawa Tengah yang APBD-nya tidak ada setengah dari DKI berani menganggarkan 1,4 triliun rupiah. Sungguh mengherankan dan mengenaskan DKI yang warganya paling banyak terdampak positif corona, serta yang paling banyak meninggal dunia akibat virus COVID-19 ini, hanya menganggarkan 130 miliar. Ini sangat mengenaskan, karena menyangkut nyawa manusia, terkesan menyepelekan. Padahal di waktu yang tidak terlalu lama sebelumnya, Anies berani menganggarkan 1,6 triliun dan ditambah bayar di muka sebesar 345 miliar sebagai tuan rumah penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Seperti yang diketahui, pagelaran ajang balap Formula E sesuatu yang ambigu manfaatnya. Pertama, tidak ada wakil Indonesia yang berlaga di sana. Kedua, Formula E bukan olahraga favorit di negeri ini. Ketiga, tidak jelasnya keuntungan langsung bagi pemasukan negara dari devisa. Keempat, adanya kerusakan akibat renovasi terhadap bangunan bersejarah atau bangunan strategis seperti Monas. Kelima, tidak diketahui apakah ada dampak langsung untuk ekonomi sektor UKM. Sehingga sudah benar usulan dari Ketua DPRD DKI untuk merelokasi anggaran Formula E menjadi anggaran untuk penanganan COVID-19. Beberapa waktu lalu ada berita sangat menyedihkan. Pasien suspek corona meninggal di ambulan karena 3 rumah sakit Jakarta menolak akibat sudah kepenuhan. Sungguh tragis kasus seperti ini. Bagaimana mungkin ibu kota Jakarta sebagai pusat negara dan kota termodern di Indonesia kekurangan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit? Bagaimana keadaan daerah di luar Jakarta kalau begitu? Yang menjadi penilaian terhadap penanganan pasien akibat COVID-19 ini, image dan brand yang dibangun oleh Jokowi agar para investor datang ke Indonesia. Salah satunya faktor adalah melihat keadaan ibu kota. Berita bombastisnya, Jakarta adalah barometer dunia. Buset. Sudah subscribe atau belum? Ayolah, nggak bayar kok, gratis. Tekan subscribe, lalu lonceng.
Anies dan Jokowi memang dua karakter yang berbeda. Anies yang suka pencitraan sehingga beberapa kali maju ke podium untuk melakukan kebijakan atau pidato yang kerap kali membuat orang-orang cemas, seperti pidato 283 jenazah dimakamkan oleh protap COVID-19, yang berbeda dengan pemerintah yang mengumumkan 122 yang meninggal akibat COVID-19 ini. Jokowi adalah pemimpin yang matang. Ia pekerja keras, yang memilih fokus bekerja dan memikirkan nasib bangsa, sehingga lebih suka para pembantunya yang ditunjuk mengambil alih podium daripada dirinya. Dia tahu harus mengedepankan rakyatnya dibanding harus menanggapi para buzzer jahat yang menjelek-jelekannya. Sehingga di tengah kesedihannya karena ditinggal sang ibunda, dia tetap bergerak dan mencari cara membawa Indonesia keluar dari krisis wabah corona. Begitupun terhadap kasus penanganan COVID-19 ini di DKI Jakarta. Jokowi tanpa ragu mensubsidi 700.000 dari 1 juta rupiah, uang yang Anies kembar-kemborkan untuk warga miskin ibu kota yang terdampak wabah pandemi corona ini. Jokowi berani bertanggung jawab terhadap 2,5 juta rakyat dari 3,7 juta rakyat Jakarta yang Anies harus tanggung untuk diberi bantuan 1 juta rupiah karena masuk warga miskin terdampak wabah virus corona. Karenanya, Jokowi yang berhati mulia dan tetap tegar memikirkan rakyat harus kita bantu dan kita lawan para buzzer dan influencer jahat yang menjelek-jelekan Jokowi tanpa bukti yang jelas, agar pemimpin-pemimpin baik seperti dirinya terus muncul di negeri ini demi anak cucu kita kelak. Selalu ingatlah hari ini bahwa suara kita bisa merubah 130 miliar rupiah yang diperuntukkan keselamatan anak bangsa, berita bombastisnya, menjadi 3 triliun. Buset. Sudah subscribe atau belum? Ayolah, tekan subscribe warna merah di bawah sekarang. Dengan demikian, Anda akan menjadi mitra utama kami. Tekan subscribe, lalu lonceng, tekan like, dan share.